kamu gak akan pernah siap menghadapi masa depan kalau kamu gak ngerti kemana uangmu pergi hari ini. Hai, selamat datang di Mina Bacain, tempat di mana setiap kata punya cerita dan setiap cerita punya makna. Di sini, aku bakal bacain kisah, kutipan, dan refleksi yang mungkin bisa nyentuh sisi tenang dalam dirimu. Jadi, duduk santai, hirup udara pelan-pelan, dan biarkan suaraku menemani harimu. Aku Mina, dan ini Mina Bacain. Kita semua mau hidup tenang, mau bebas hutang, mau punya tabungan, mau masa depan yang gak bikin deg-degan tiap bangun pagi. Tapi kenyataannya, banyak banget orang yang penghasilannya naik, tapi rasa cemas juga naik barengan. Kenapa? Karena hidup tanpa arah finansial itu kayak nyetir mobil tanpa tahu remnya di mana. Bagian 1, kenapa kamu harus mulai ngatur uang sekarang? Gini, masa depan itu gak datang dengan alarm, dia masuk diam-diam. Lewat harga kebutuhan yang naik, cicilan yang numpuk, anak yang growing up, dan kesehatan yang gak sekuat dulu. Dan kalau kamu gak siap, rasa tenang itu cuma tinggal impian. Katakanlah gaji 5 juta terasa kecil, naik jadi 7 juta masih kecil, kemudian naik 10 juta masih aja kurang. Kenapa? Karena lifestyle naik duluan, tapi ngatur uangnya gak pernah berubah. Analoginya, kayak kamu dapat ember lebih besar, tapi bocornya juga membesar. Percuma, pasti tetap kosong. Bagian 2, hidup tanpa ngatur uang itu kayak hidup tanpa arah. Banyak orang ngatur hidup, tapi gak ngatur uang, padahal uang itu bahan bakar untuk semua rencana hidup. Rencana seperti mau nikah, punya rumah, punya bisnis, pendidikan anak, liburan, dan masa tua. Semua butuh uang, dan uang butuh rencana. Katakanlah kamu mau nabung 20 juta buat sesuatu, tapi kamu gak catat, gak bikin alokasi, gak bikin timeline. Akhirnya 2 tahun lewat, tabungan tetap ke nol. Kayak mau turun berat badan, tapi makan mie instan tiap malam. Niat ada, tapi strategi nol. Bagian 3, mengatur uang sama dengan mengatur ketenangan. Kenapa orang yang punya rencana keuangan hidupnya lebih santai? Bukan karena mereka lebih kaya, tapi karena mereka punya kontrol. Dan kontrol itu bikin pikiran tenang. Contoh, orang yang punya dana darurat 6 bulan hidup jauh lebih tenang dibanding yang gajinya besar tapi tabungannya nol. Analoginya punya payung. Kamu gak berharap hujan, tapi kalau hujan, kamu aman. Bagian 4, bukan masalah penghasilan, tapi polanya. Banyak orang bilang, kalau nanti penghasilan saya naik, saya bakal ngatur uang lebih baik. Padahal, kalau sekarang gak bisa ngatur uang 2 juta, yang 20 juta juga bakal bocor. Contoh, banyak orang yang baru naik gaji langsung upgrade hidup. HP baru, motor baru, ngopi kafe tiap hari, nongkrong tiap weekend, cicilan ini itu. Akhirnya, income naik, gaya hidup juga ikut naik. Analoginya, kamu dikasih ember lebih besar, tapi bolongnya gak kamu tutup. Air makin banyak, tapi tetap habis. Bagian 5, tips ngatur uang yang bikin masa depan tenang. Kita masuk ke bagian praktisnya. 1. Tahu dulu angka hidupmu. Hitung kebutuhanmu 1 bulan. Makan, listrik, internet, transport, sekolah anak, dan lain-lain. Kalau kamu gak tahu berapa biaya hidupmu, kamu gak akan tahu berapa yang harus kamu atur. 2. Buat 3 pos dasar. Pertama, pos kebutuhan. 2. Pos tabungan atau investasi. 3.
post fleksibel, atau senang-senang. Pisahin aktivitasnya, biar uangnya ngerti ini buat apa. 4. Sisihkan dulu, baru pakai. Kita sering nunggu sisa, padahal uang gak pernah ada sisa. 5. Mulai investasi kecil dulu. Gak usah nunggu besar, 100.000 juga bisa. Yang penting, rutinnya. Bagian 6. Apa yang terjadi kalau kamu mulai sekarang? Sederhana, kamu lebih tenang. Kamu gak kaget kalau ada hal darurat, kamu punya arah. Kamu tahu mau apa dalam 5 tahun. Kamu gak gelagapan saat butuh uang. Kamu punya pondasi untuk hidup yang lebih baik. Tenang, itu bukan hadiah, itu hasil dari keputusan kecil yang kamu buat tiap bulan. Bagian 7. Apa yang terjadi kalau kamu mengabaikannya? Bukan nakut-nakutin ya, tapi ini real. Kamu akan capek, kejar-kejaran sama uang. Kamu selalu merasa kurang. Kamu hidup dalam kecemasan. Kamu gak punya pegangan kalau ada masalah. Kamu terjebak bekerja tanpa arah. Dan masa depan datang seperti tamparan. Dan itu yang sebenarnya bikin hidup berat. Bukan miskin, tapi gak siap. Tenang, di masa depan itu bukan soal jadi kaya, bukan soal punya penghasilan besar, tapi tentang satu hal. Kamu ngerti kemana uangmu pergi, dan kamu siap sama apapun yang datang. Mulai dari hal kecil, mulai dari bulan ini, mulai dari sekarang. Kalau konten ini ngebantu kamu berpikir lebih jernih, dan kamu pengen dukung aku terus bikin konten edukasi finansial kayak gini, kamu boleh kok traktir aku minuman lewat dompet Dana melalui link di deskripsi. Santai aja, gak wajib kok. Tapi satu dukungan dari kamu bisa jadi satu konten baru buat bantu orang lain juga bisa berkembang. Kamu mau Mina bahas apa lagi? Komen di bawah ya, aku pamit dulu. Bye-bye.